Selamat malam buat kita semua. Saya sedikit menanggapi video dari Mama Yasinta yang sedang beredar. Kita bisa melihat dari situasi dan kondisi saat ini, dari viralnya atau merebaknya musim nobar baik di Indonesia maupun di Papua sendiri. Dan viralnya film ini membuat pemerintah Indonesia tidak mampu untuk membendung daripada gerakan nobar yang sedang terjadi. Nah, film ini kita tahu berisi fakta-fakta dan data dan kerusakan yang terjadi di Papua Selatan, dan perampasan tanah adat serta hutan-hutan yang dibabat, serta penggerakan militer besar-besaran untuk menguasai tanah-tanah masyarakat adat di Papua Selatan itu sendiri. Dari video yang disampaikan atau yang beredar Mama Yasinta, di situ kita bisa melihat bahwa Mama dia dipaksa atau disuruh untuk melakukan adegan. Yang pertama itu adegan aktivitas Mama sehari-hari, sehingga Mama di situ disuruh untuk bagaimana dia keluar dari rumah lewat dapur dan melakukan aktivitas mencangkul di kebun tersebut. Nah, ini adegan yang disuruh oleh para perekam video untuk Mama dia lakukan. Bahkan selanjutnya dari situ, ketika Mama kembali dan duduk, jelas di situ terlihat di genggaman tangan Mama di bagian kiri itu kita bisa melihat ada seperti uang yang Mama sedang menggenggam. Kita tidak tahu itu jumlahnya berapa, tetapi kita bisa menduga bahwa orang yang merekam video Mama tersebut, dia membayar Mama atau memberikan Mama iming-iming berupa uang untuk melakukan perekaman video tersebut. Dan setelah itu Mama diarahkan atau diminta untuk menunjukkan dapur dan menunjukkan tempat beraktivitas seperti alat masak, kompor, dan lain-lain. Nah, dalam video itu juga kita bisa melihat bahwa yang merekam video itu tidak hanya satu orang. Yang ada salah satu orang yang muncul di ruang depan dari rumah dari Mama Yasinta itu. Ketika kamera diarahkan, kita bisa lihat situ ada salah satu orang yang berdiri di depan dan wajahnya tidak kelihatan, tetapi kita bisa lihat itu salah satu oknum. Dan kita kalau melihat dari tujuan dan maksud mereka untuk merekam video ini, jelas-jelas bahwa ingin membantah daripada isi video atau film Pesta Babi tersebut. Mereka ingin bagaimana cara supaya video yang sedang viral atau film yang sedang viral ini, bagaimana supaya menghentikan semua film yang sedang beredar ini. Nah, cara yang mereka pakai adalah mendekati dengan Mama Yasinta tersebut. Mama Yasinta tinggal di Kampung Wanam, dan kita tahu bahwa Kampung Wanam sangat jauh dari kota Merauke sendiri, sehingga kurang untuk terpantau untuk aktivitas dan kondisi Mama di sana, sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat mendekati Mama tersebut, Mama Yasinta itu sendiri. Dan saya menduga oknum-oknum yang ada yang merekam video ini, saya menduga kuat bahwa oknum-oknum tersebut adalah aparat militer Indonesia atau TNI itu sendiri. Dan kita tahu faktanya bahwa yang mengerjakan PSN di Merauke itu adalah anggota dari TNI itu sendiri. Dan ini dugaan kuat bahwa TNI atau anggota TNI sedang melakukan pendekatan dengan Mama Yasinta untuk bagaimana mengupayakan supaya Mama bisa menyangkal semua informasi yang Mama dia berikan dalam film tersebut maupun advokasi yang Mama sudah lakukan. Seperti itu. Dan kemungkinan besar Mama bisa dijanjikan, entah itu berupa memperbaiki rumah atau memberikan uang dalam berapapun jumlahnya, itu kita bisa menduganya ke situ. Dan jumlahnya itu kita belum tahu pasti, tetapi
dari kondisi yang terjadi atau dari video yang kita dengar dan kita lihat dari penyampaian dari Mama Yasinta sendiri, kita bisa menduga bahwa ada iming-iming berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada Mama Yasinta. Nah, dari video tersebut juga kita bisa melihat bahwa kondisi dari Mama Yasinta sendiri, kita bisa melihat bahwa kalau ini dilakukan oleh pihak aparat, artinya Mama sedang dalam kondisi yang tidak betul-betul terbuka, betul-betul siap untuk melakukan atau untuk menyampaikan informasinya. Tetapi kita bisa lihat bahwa informasi kenapa sampai Mama bisa berbicara seperti itu, bahkan sampai dengan menyebut nama Tuhan, kita bisa melihat bahwa itu kita bisa melihat kondisi dari Mama Yasinta itu sendiri, bahwa dia sedang berada dalam tekanan dari orang-orang yang sedang merekam Mama Yasinta pada saat itu, sehingga tidak ada cara lain, cara untuk bisa Mama agar bisa selamat atau agar bisa tidak dilakukan hal-hal yang membahayakan kondisi Mama, sehingga dalam tekanan aparat tersebut, dalam tekanan psikologis kejiwaan dari Mama Yasinta, mereka memaksa untuk Mama untuk melakukan atau merekam video tersebut. Nah, ini cara-cara pemerintah Indonesia bagaimana untuk memakai kekuatan militernya untuk membungkam suara-suara dari masyarakat adat yang melawan, seperti itu. Dengan ini saya mau sampaikan bahwa kita harus mendesak supaya oknum-oknum yang memaksa mengintimidasi Mama Yasinta itu harus diungkap siapa aktor-aktornya yang kesana untuk mengintimidasi Mama dengan hal-hal yang tidak yang membahayakan keselamatan dari Mama Yasinta itu sendiri.